Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Ini pertemuan ketujuh dalam studi kelayakan bisnis. Ya, semoga kita selalu sehat selalu. Pertemuan ketujuh pada tanggal 26 April 2023. Ya, kita akan mulai saja dalam pertemuan ketujuh ini. Ya, saya share screen kepada Anda, teman-teman. Ya, jangan lupa mohon disimpan yang kemarin saya berikan kepada kawan-kawan ya agar ini studi kelayakan bisnis ya mohon diperhatikan ya kita ya kepada mahasiswa stigi ya harap Anda mencatat ya oke kita masukkan Rika selamat datang ya mencatat setiap dalam pelajaran jarak jauh ini yang telah diberikan kepada dosen juga untuk meningkatkan disiplin dalam pelajaran ini ya saya masih memberikan kelonggaran tepat waktu ya pada teman-teman ya. Lalu dalam absensi mohon kawan-kawan sekali lagi saya ingatkan on kamera ya ini saya selalu menghimbau tapi ya Anda tahu sendiri ya saya himbau ya on kamera berapa orang ini agar bisa kita mengetahui partisipasi Anda semua ya ini sangat penting sekali. Baik teman-teman ya sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kawan-kawan ya 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita menjadi manusia suci kembali ke fitrah yang suci serta terus melakukan kontribusi kebaikan yang terbaik kepada lingkungan, kampus kita, nusa dan bangsa serta negara Republik Indonesia. Amin ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan kita akan ya amin amin terima kasih. Ya kita akan masuk dalam bab ke-7 tentang analisis aspek sumber daya manusia dalam penerapan ilmu studi kelayakan bisnis ya teman-teman. Tentunya teman-teman nanti sebagai manajer pimpinan ya apa sih disebut manajemen sumber daya manusia dalam bisnis ini? Dalam human resources management. Di sini ada pandangan dari Bapak Dr. Aris Munandar ya bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni bagaimana kita bisa mengatur peranan setiap orang atau karyawan pada organisasi bisnis ya sehingga terjadi sinkronisasi ya kekompakan seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan sukses bersama ya tentunya kawan-kawan dalam ilmu manajemen sumber daya manusia Anda harus juga mengerti ya bagaimana pemahaman dalam bidang manajemen sumber daya manusia dalam bisnis. Tentunya elemen-elemennya tersebut mencakup Anda harus mengerti tentang ilmunya, lalu mengerti tentang seninya, art, lalu ketiga mengerti tentang hubungan, relationship, lalu pentingnya Anda mengerti tentang peranan, ya, lalu berikutnya Anda mengerti tentang bagaimana how to organize perusahaan Anda, lalu berikutnya Anda harus bisa mensinkronisasikan bagaimana agar terjadi kekompakan. Lalu terakhir adalah tujuan bersama adalah keberhasilan atau kesuksesan ke perusahaan, ya, perusahaan bisnis tentunya ya. Jadi ada berapa hal Anda harus mengerti tentang ilmu ya dalam bisnis ya secara luas. Lalu bicara seni art, ya, lalu relationship, peranan, lalu organisasinya bagaimana, how to organize perusahaan Anda, ya, lalu bagaimana mensinkronisasi dan tujuan bersama. Ya. Selanjutnya kawan-kawan kita lihat dalam aspek bisnis ini, sumber daya manusia ada aspek yang paling penting melihat kondisi mampu memberikan kenyamanan dalam bekerja. Bagaimana karyawan Anda nyaman bekerja ya, karena bagusnya kompetensi karyawan Anda dan jumlah gaji yang diberikan kepada karyawan Anda. Namun jika tidak nyaman dalam bekerja, tidak mendukung, maka artinya juga dapat dianggap sebagai suatu yang bersifat tidak saling mendukung ya. Dalam konteks ini teman-teman, kita harus mengetahui nanti Anda sebagai pimpinan, sebagai manajer ya, perlu membangun mekanisme ya kawan-kawan, mekanisme kontrak fisiologis. Secara khusus kontrak fisiologis atau physiological contract ya, physiological contract ini berbicara serangkaian ekspektasi atau harapan ya, yang dimiliki oleh seorang individu atau karyawan. Ya, penting sekali kawan-kawan ya. Bagaimana menyangkut apa yang
akan dikontribusikan untuk organisasi perusahaan Anda, dan apa yang akan diberikan oleh organisasi perusahaan Anda sebagai balas jasa atau sebagai timbal balik, kawan-kawan. Tentunya kawan-kawan, kita lihat gambarnya sebagai berikut. Mohon diperhatikan. Nah, ini teman-teman ya. Anda melihat kalau Anda sebagai pimpinan, manajer ya, di mana karyawan memberikan upaya, kemampuan, kesetiaan, loyalitas ya, keterampilan, waktu yang diberikan, time ya, lalu kompetensi keahliannya kepada perusahaan Anda ya. Tentunya Anda nanti sebagai pimpinan ya, mohon ingat pimpinan manajer ya. Artinya ada yang diberikan insentif dari organisasi, yaitu gaji, jaminan kerja ya, tunjangan, allowance ya, peluang karir ya, status, lalu peluang promosi dan berbagai hal ya. Tentunya di sini tadi saya nyatakan adalah hubungan timbal balik, kawan-kawan ya, saling mensupport, saling mendukung ya. Tidak bisa Anda sebagai pimpinan tentu butuh karyawan ya. Karyawan sudah memberikan upaya, kemampuan, kesetiaan, keterampilan, waktu dan kompetensi. Anda juga harus berikan kepada karyawan Anda, yaitu gaji, jaminan kerja, tunjangan, peluang karir, status, peluang promosi ya, tunjangan hari raya, penting juga kawan-kawan ya. Nah ya, ini penting adanya hubungan kontrak psikologis ya. Kawan-kawan, secara umum dalam nilai kelayakan seorang karyawan untuk diterima bekerja diikutkan kegiatan ada 2 penilaian ya. Pertama berbicara masalah background education atau pendidikan khusus sertifikasi ya. Lalu berikutnya adalah periode experience, pengalaman kerja yang berkualitas, kawan-kawan ya. Sekali lagi saya ingin ingatkan kepada teman-teman ya, untuk meningkatkan kualitas penting sekali peningkatan kualitas bekerja dalam pengalaman Anda ya. Semakin Anda bekerja rajin, sungguh-sungguh ya, Anda penting ya meningkatkan background education, background pendidikan, lalu pengalaman kerja yang berkualitas dan sebagainya ya. Oke, Hikmah, terima kasih, selamat datang ya. Nah, kawan-kawan, dalam membangun, mempertahankan para karyawan dengan tujuan terbentuknya loyalitas tinggi, tentunya nanti Anda sebagai bisnismen dalam perusahaan perlu merumuskan konsep filosofi bagaimana mengelola sumber daya manusia dalam memaintain karyawan Anda, sebagaimana dilakukan sebagai perusahaan besar ya, di mana perusahaan besar merumuskan filosofi ya, mengelola manusia berdasarkan prinsip sebagai berikut ya. Tidak ada PHK ya, jaminan perlakuan yang adil ya, penelitian umpan balik atau tindakan juga perlu dilakukan ya. Lalu berikutnya promosi dari dalam ya. Artinya kalau Anda ingin perusahaan Anda maju, berilah kesempatan kepada karyawan Anda yang bekerja, yang sudah setia, yang sudah bekerja lebih 6 tahun, 7 tahun ya, untuk dipromosikan ya. Jangan merekrut dari luar ya. Ini sekarang ini agak aneh ya. Kalau Anda sebagai pimpinan ya, pada karyawan Anda sudah memberikan loyalitas ya lebih tinggi 6, 7 tahun, 8 tahun ya, berilah promosi jabatan kepada karyawan Anda ya, sehingga terbina loyalitas dan komitmen kepada perusahaan Anda ya. Lalu berikutnya pembagian keuntungan. Artinya tentunya ada karyawan bisa dapat memiliki saham, atau karyawan diberikan bantuan pinjaman kredit ya, kredit dalam bentuk pinjaman kredit DP rumah atau DP kendaraan sepeda motor ya, ataupun memberikan tunjangan hari raya. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Jangan dilupakan nanti Anda sebagai pimpinan ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang bandel-bandel, nakal-nakal tidak memberikan tunjangan hari raya. Nah, ini ya. Lalu kebijakan pintu terbuka ya, open information ya kawan-kawan. Oke. Kawan-kawan, kita lanjutkan lagi ya. Dalam membina ya atau mencari karyawan terbaik, ada rekrutmen ya. Bagaimana kita merekrut karyawan baik, dan konsep the right man and the right place. The right man and the right place ya. Nah, konsep ini sangat populer dalam bidang sumber daya manusia karena menyangkut dengan bagaimana Anda menilai menempatkan seorang karyawan atau pegawai pada posisi yang benar-benar dianggap layak atau visible ya. Berbagai sisi ukuran yang menyatakan seorang calon karyawan dalam proses rekrutmen dengan berlandaskan konsep the right man and the right place ya.
kita bisa memberikan penilaian kawan-kawan ya. Misalnya kita lihat penilaian sebagai berikut. Ada sangat baik, baik, sedang, kurang, kurang baik, dan sangat kurang baik ya. Dengan bobot nilai 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kalau 6 sangat layak sekali, 5 layak, 4 dipertimbangkan, ya kadang-kadang bisa diragukan, kurang tidak layak, 2 sangat tidak layak, dan 1 sangat tidak layak ya. Tetapi Anda harus objektif ya dalam memberikan penilaian-penilaian kepada calon-calon karyawan baru ya. Anda harus objektif ya, sehingga Anda harus melihat bahwa kompetensi karyawan ini benar-benar atau skill karyawan ini melalui pendidikan, pengalaman, dan berbagai hal, benar-benar Anda harus merekrut, mencari karyawan atau pegawai yang terbaik, kawan-kawan ya. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut ya. Oke. Nah, kawan-kawan, kita lihat lagi. Oke, kita lihat lagi kawan-kawan. Ada teman kita Sarah, silakan masuk Sarah. Sarah, terima kasih. Ya. Nah, dalam dewasa ini ada dampak diversitas. Tapi masuk ke Indonesia ya. Lalu mohon di-mute kawan-kawan ya. Tadi saya ada. Ya, dampak diversitas bagi organisasi, di mana diversitas atau keragaman dalam suatu setting organisasional ini berbicara suatu kumpulan individu karyawan atau pegawai yang berbeda satu sama lain pada satu atau sejumlah dimensi yang mencakup kultur, budaya, nilai-nilai, pendidikan, gender, status perkawinan, usia, agama, dan berbagai hal ya, sebagainya dan berbagai hal ya. Tentunya kawan-kawan, diversitas merupakan atau keragaman ya, keragaman dalam pegawai atau karyawan merupakan suatu masalah yang memiliki nilai penting dan relevansi pada saat ini dan di masa yang datang ya. Secara fakta, keragaman atau diversitas di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Makassar memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Keuntungan keragaman atau diversitas memiliki tingkat keakuran yang tinggi dalam mengambil keputusan, kawan-kawan ya. Artinya perbedaan ini tidak ada masalah, kawan-kawan ya. Sehingga teman-teman, ya, saya ingin ingatkan lagi, ya. Nah, kawan-kawan, mohon dibaca ya. Dalam keberhasilan diversitas, ya, di dalam manajemen adalah kesuksesan top manajemen atau pimpinan manajemen yang mampu mengakomodir berbagai perbedaan keragaman tersebut menjadi sebuah kekuatan yang memiliki nilai lebih, ya, di mana bisa membawa perusahaan dapat bersaing di pasar yang kompetitif, ya kawan-kawan ya. Sehingga nanti Anda sebagai pimpinan, manajer, ya, harus punya sikap, ya. Apabila Anda sikapnya kurang mengemong, ya, tidak pernah turun ke bawah, ya, dalam lingkungan pasar bisnis atau meninjau lapangan pabrik, ya, yang apa yang terjadi, ya, ini harus Anda turun ya, Anda sebagai pimpinan, sebagai manajer, ya, atau tidak pernah memberi arahan, ya, atau tidak pernah mendengar permasalahan kantor perusahaan apa yang kurang, ya, yang harus diperbaiki, atau permasalahan yang terjadi di karyawan dan permasalahan dari konsumen penting sekali Anda perhatikan ya, permasalahan nasabah ya. Nah, akibatnya organisasi akan mundur ya. Jangan harap organisasi bisnis bisa berjalan sukses atau berhasil ya, teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi kawan-kawan ya, Anda nanti sebagai pimpinan, ini warna kuning ini mohon dibaca ya, sebagai sukses top manajemen atau pimpinan manajemen yang berhasil adalah yang mampu mengakomodir berbagai perbedaan, keragaman, ya, tersebut menjadi sesuatu kekuatan atau power yang memiliki nilai lebih untuk membawa perusahaan dapat bersaing di pasar yang kompetitif dan global ini, kawan-kawan ya. Ya, kawan-kawan, kita lanjutkan. Nah, artinya bisa kita lihat bagaimana gambar proses pengelolaan sumber daya manusia dalam
studi kelayakan bisnis, teman-teman perhatikan. Ya. Pertama, perencanaan organisasi penting, pengisian personil penting, pembentukan tim sangat penting, berbagai teknik, metode dan prosedur yang bersangkutan, outputnya apa, struktur organisasi, uraian tugas, dan staffing plan ya untuk perencanaan organisasi. Lalu pengisian personil, isinya adalah outputnya adalah personil proyek, staf proyek. Lalu pembentukan tim adalah outputnya tim proyek dan peningkatan kinerja. Ya. Ini teman-teman kalau mau ambil skripsi sumber daya manusia silakan, ya. Skripsi marketing silakan, skripsi manajemen keuangan silakan, ya. Silakan Anda memilih saya sebagai dosen pembimbing Anda, ya. Oke ya. Nah, ini gambar proses pengelolaan sumber daya manusia, ya. Oke, lalu motivasi dan produktivitas. Artinya motivasi dan produktivitas nanti dalam bisnis adalah suatu bagian yang sangat terkait satu sama lainnya. Peningkatan motivasi kerja akan mempengaruhi peningkatan produktivitas kerja dan begitu sebaliknya, kawan-kawan. Di mana kita lihat produktivitas ini berbicara sebagai hasil yang didapat dari proses produksi dengan menggunakan satu atau lebih faktor produksi. Secara umum, pengertian produktivitas dikemukakan orang dengan menunjukkan pada rasio output terhadap input. Adapun output terdiri dari penjualan. Ya, kemarin kita bicara masalah penjualan, kawan-kawan ya. Jangan lupa sales, earning, pendapatan, income, teman-teman. Market share dalam marketing, ya, penting sekali. Ya, penguasaan pasar, lalu kerusakan defects, ya, artinya Anda harus menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Ya. Nanti kita akan bicara setelah UTS ya, tentang produksi yang berkualitas itu. Ya. Kawan-kawan, di sini ada pendapat dari Faustino Cordosa Gomez menyatakan produktivitas sangat dipengaruhi oleh berbagai hal. Ya, kawan-kawan, penting sekali kawan-kawan perhatikan. Ya, ini sangat penting. Ya. Artinya dipengaruhi oleh pengetahuan, knowledge, ya, artinya pengetahuan sangat penting kawan-kawan dalam ilmu studi kelayakan bisnis, dalam ilmu manajemen bisnis, ya. Pentingnya Anda juga punya keahlian, skill, lalu kemampuan, ability, lalu sikap, attitude, ya, disiplin, ya, lalu behavior, perilaku, ya, ada 5 hal: pengetahuan, keahlian, kemampuan, sikap, disiplin, dan perilaku, ya. Oke. Ini kita tidak bisa pungkiri, apalagi zaman profesional dan globalisasi ini, ya, perusahaan akan menuntut Anda 5 hal tersebut, ya, yang saya katakan yang warna kuning ini, kawan-kawan, ya, mohon didengar, ya. Nah, ukurannya bisa kita lihat pendekatan bentuk produk, ya, bisa kita lihat misalkan seberapa banyak kuantitas produksi mobil oleh Toyota Astra Indonesia selama 1 tahun, atau seberapa banyak unit apartemen yang dibangun oleh PT Agung Podomoro Land selama tahun 2022, ya, atau selama 1 tahun. Lalu pendekatan dalam bentuk finansial kita sudah lihat, ya, kemarin kita sudah belajar misalnya seberapa jauh perolehan peningkatan penjualan atau profit yang dicapai oleh PT Transmart Carrefour atau PT Unilever atau PT Wings Group, ya, selama 1 tahun atau selama sepanjang tahun 2022. Nah, ini bisa dalam 2 hal, pendekatan bentuk produk dan bentuk finansial, ya. Teman-teman, kita akan masuk ke motivasi dan utang, ya. Banyak penelitian dikemukakan banyak pihak bahwa hutang bisa mempengaruhi seorang atau seseorang atau bisnismen, ya, bagaimana memiliki motivasi tinggi dalam bekerja. Begitu sebaliknya, ya. Kondisi ini bisa disebabkan oleh tekanan. Ketika orang bekerja di bawah tekanan atau under pressure, maka ia harus berjuang dengan kuat untuk melunasi pinjaman tersebut dengan membayar angsuran, ya. Jika gagal Anda sebagai bisnismen, ya, atau sebagai manajer, sebagai pimpinan, maka sanksi akan Anda terima, termasuk reputasi nama baik Anda sebagai manajer, sebagai bisnismen, ya, ataupun sebagai karyawan dalam bidang keuangan, ya, atau dalam marketing. Nah, ini tentunya akan bermasalah dengan hutang perusahaan, ya. Nah, risiko ini akan diterima bisa kita lihat bagaimana ada pinjaman dari
perbankan, ya bisa kita lihat. Ya, kalau Anda tidak mampu membayar, tentu aset-aset akan disita oleh bank. Lalu penerbitan obligasi juga, ya bagaimana? Ya, kalau Anda tidak mampu membayar, ya bisa memang dikonversikan sebagai saham atau pinjaman dari leasing, ya. Anda melakukan pinjaman leasing mobil, sepeda motor, ya. Kalau tidak sanggup membayar, tentu kredit, maka memungkinkan, ya, mobil, sepeda motor leasing disita leasing, ya. Lalu pinjaman dari mitra bisnis, ya tentunya masalah kepercayaan, ya penting sekali Anda menjaga kepercayaan dari mitra bisnis atau rekan bisnis Anda, ya. Tentunya kawan-kawan, kita bisa lihat bahwa Anda sebagai bisnismen mencari dana dari luar eksternal, kita sudah pelajari ya, dari perbankan, obligasi, leasing, dan para mitra bisnis dan sumber lainnya, ya. Baik kawan-kawan, saya ingin ingatkan ya catatan kecil saya untuk Anda, gunakan hutang untuk meningkatkan produktivitas, ya, sehingga Anda termotivasi untuk meningkatkan taraf hidup, kesuksesan, dan juga meningkatkan harga diri, ya. Jika hutang digunakan untuk hal yang konsumtif, yang tidak penting, ya, membawa Anda ke tingkat yang lebih rendah, atau bisa juga kehancuran, ya. Jadi gunakan, sekali lagi saya ingatkan, hutang untuk meningkatkan produktivitas kerja, ya. Meningkatkan produktivitas kerja, sehingga Anda terus meningkatkan motivasi, dan juga meningkatkan taraf hidup, dan juga meningkatkan harga diri Anda, ya. Baik kawan-kawan, ini kita pertemuan ke-7, ya. Ini dari, Anda bisa lihat ya, dari judul tesis saya, ya. Bisa Anda cek di Google. Kawan-kawan, ini kita sudah masuk ke semester 7, sebentar lagi ujian tengah semester, ya. Saya baca setelah tanggal 8 Mei, ya, 8 Mei, ya, sebentar lagi UTS, ujian tengah semester diharapkan dalam ujian tersebut. Anda sudah siap dengan latihan tugas yang saya berikan kepada Anda, tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, ya. Saya ingatkan lagi, tugas 1, tugas 2 boleh diketik, sedangkan tugas 3 dan 4 harap tulis tangan, ya. Tentunya saya sudah berikan jauh-jauh sebelumnya, ya. Lalu kerjakan tugas dan UTS dengan baik, berkualitas lewat email yang telah ditentukan di WA Group. Dan nanti pertemuan ke-8 harap hadir, ya. Ke-8 pada saat Zoom kelas online tetap hadir, ya. Aturan ujian akan diberikan pada saat pertemuan ke-8, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya ujian dilakukan open book, ya. Saya sudah berikan materinya, silakan open book. Ya, harap Anda membaca textbook studi kelayakan bisnis ini yang sudah saya berikan bab 1 sampai bab 7. Ya, jangan lupa kirimkan bersamaan tugas Anda bersama ujian UTS, ya. Emailnya ada di deskripsi WA grup kita ya kawan-kawan, ya. Deskripsi WA kita, ya. Dikirimkan bersama UTS lewat email yang sudah ditentukan dengan WA Group, tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 sesuai aturan dosen yang sudah ditetapkan. Dan saya harapkan yang tulisan tangan mohon di-scan, ya, di-scan dengan baik dalam bentuk PDF, sehingga saya ingin melihat kesungguhan Anda dalam studi kelayakan bisnis, ya. Dan saya harap kita sukses semua, ya, salam sukses untuk kita semua. Dan saya sekali lagi mengucapkan kawan-kawan, ya, dalam pertemuan ke-7, sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman, ya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali menjadi manusia fitrah yang suci, serta terus melakukan kontribusi kebaikan positif yang terbaik kepada lingkungan, nusa, dan bangsa, serta juga negara Republik Indonesia. Ya, baik teman-teman, demikian pertemuan kita studi kelayakan bisnis pertemuan ke-7. Ya, saya ingin lihat, ingin absensi, mohon open kamera untuk pertemuan ke-7. Oke, bisa open kamera kawan-kawan. Saya ingin absen. Iya, oke. Oke, terima kasih Francisca Luda. Wah, susah sekali ya. Mohon maaf ya Francisca Luda Ana Jawa, ya. Bang Anwar Sanusi, Rika Amelia, terima kasih. Umi Masito,
Della Puspita, Sarah Rimalda, Vina Paminata, Desi Mulyaningsi, Duta, Firman Andika, dan Ina Agustina, ya. Lalu Rizka Rikiani, Imam Navia, ya. Tunggu saya screenshot dulu buat ini. Ya, oke. Baik, demikian pertemuan ke-7, ya kawan-kawan, kerjakan dengan baik. Benar deh ya. Ini akan bermanfaat sekali, kawan-kawan ya. Akan bermanfaat sekali nanti untuk skripsi Anda. Percaya sama saya ya. Trust me ya, it works ya, it works ya. It akan berhasil ya. Sehingga nanti kalau Anda baik Anda mau ambil marketing, SDM, keuangan, itu pasti akan kepake semua teman-teman ya. Baik, demikian teman-teman kita dalam pertemuan ke-7 saya ucapkan terima kasih. Hari Rabu tanggal 28 April 2023. Akhirul kata saya ucapkan sekali lagi saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Akhir kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa pada UTS. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sukses selalu ya Umi, Anwar, dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Terima kasih.